Bagaimana cara seorang kandidat kepala daerah membangun representasi identitas Dayaknya melalui simbol Ulu Ita ataupun simbol kedayakan? Nah, bagaimana mereka membangun itu tidak bisa serta-merta juga. Kita melihat bahwa selama ini tokoh-tokoh Dayak kita memiliki kiprah yang boleh dikatakan kiprah yang panjang ya. Seperti misalkan contohnya Pak Teras Narang, dia bagaimana membangun identitas Ulu Itah ini menjadi Ulu Itah Yi Pintar Harati, bukan suatu yang mudah. Dia pernah berkiprah sebagai pengacara, nah dan pengacara yang cukup memiliki nama di Indonesia. Lalu dalam kiprah politiknya beliau pernah menjadi ketua Komisi 2, Komisi 3 DPR RI, dan beliau menampilkan diri dengan performa bahwa seorang Dayak yang pintar harati, yang menguasai materi, yang mampu untuk memberikan solusi, yang mampu untuk memberikan hal-hal baru yang menjadi pemecah kebuntuan terhadap banyak hal dalam permasalahan berbangsa dan bernegara. Lalu akhirnya beliau menjadi gubernur 2 periode, dan boleh dikatakan sampai hari ini dengan kiprah beliau dari bawah tadi, beliau mampu memunculkan identitas atau politik identitas, saya orang Dayak tapi saya orang Dayak yang pintar dan harati. Jadi tidak serta merta juga bahwa kamu orang Dayak atau kita orang Dayak lalu orang mau pilih kita, tidak. Tapi bagaimana itu berproses, bagaimana itu bisa berjalan dengan alami, dengan proses yang alami, dengan upaya dan usaha juga untuk mengedepankan bahwa orang Dayak itu selain sebagai suku juga orang yang pintar, orang yang harati, orang yang mampu untuk berkiprah di dalam bidang apapun. Dari hal tersebut, seberapa besar dampak politik identitas berbasis Ulu Itah ini terhadap hubungan antara masyarakat Dayak Ngaju dengan kelompok etnis lainnya yang berada di Kalimantan Tengah? Kalau kita bicara apa tadi namanya pengaruh, Ya, pengaruhnya pasti besar karena ini Kalimantan Tengah dalam konteks daerah ini adalah tempatnya orang Dayak. ya, Nah, kalau pengaruhnya dengan suku-suku yang lain jelas besar dan berpengaruh. Itu kita lihat juga dari eh, begitu banyak organisasi yang kedaerahan di luar orang Dayak yang berusaha melakukan asimilasi ataupun pendekatan-pendekatan secara sosial untuk bagaimana bisa berdampingan, bisa berjalan bersama-sama dan hidup bersama-sama. Gitu. apa strategi yang bisa dilakukan agar politik identitas berbasis Ulu Itah tidak memicu namanya eksklusivitas atau namanya lingkungan yang tertutup yang dapat merugikan kelompok lain? Ya, strateginya sebetulnya sederhana, satu etika, moral. Ya, jadi karena berpolitik ini juga harus punya etika, harus punya moral. Itu dulu yang penting. Berpolitik yang beretika dan bermoral. Jadi intinya begini, seperti saya sampaikan sebelumnya, jangan sampai kata Ulu Itah tadi membuat narasi-narasi yang menyerang orang di luar orang Ulu Itah, yang memacu atau memicu perpecahan. Makanya strateginya sederhana, berbicara dengan etika, bertindak dan dengan etika dan bermoral. Sehingga akhirnya apa? Kata Ulu Itah ini tadi menjadi sebuah martabat yang tinggi bagi kita sendiri dan juga orang-orang di luar Ulu Itah tadi. Jadi strateginya itu saja sebenarnya. Lalu dibuatlah narasi-narasi yang tadi mengedepankan etika, moral dan sebagainya. Jangan kata Ulu Itah ini membuat kita menyerang orang lain sehingga orang itu tidak layak, tidak pantas karena itu bukan orang Ulu Itah. Nah, ini tidak boleh. Nah, tapi kalau Ulu Itah tadi mengedepankan satu performa dengan atribut, dengan bahasa-bahasa daerah yang memungkinkan kita untuk mengajak orang lain, itu sah-sah saja. Yang penting jangan dipakai untuk menyerang yang memacu perpecahan. Etika, moral, dan moral itu penting. Strateginya di situ saja. Itu dan itu diramu kan. Nggak bisa juga saya berbicara bagaimana strategi secara spesifik. Karena itu kalau secara spesifik kan panjang. Tapi yang penting secara umum bahwa berpolitik itu, khususnya memakai politik identitas tadi,
satu, etika dan moral itu sangat penting. Yang kedua, jangan pernah mengatakan bahwa kita lebih baik dari orang lain di luar kita. Orang lain tidak boleh seperti kita, itu jangan seperti itu. Itu yang penting, strategi-strategi itu, pendekatan-pendekatan sosial, pendekatan-pendekatan ke masyarakat, itu menjadi strategi-strategi yang menyentuh secara langsung. Tidak hanya merupakan retorika. Karena kadang-kadang sekarang saya perhatikan bahwa makna uluitah itu hanya menjadi retorika. Ya. Nah, sehingga itu kalau sudah retorika namanya kan dia nggak menyentuh. Tapi bagaimana kata uluitah tadi, dia membantu masyarakat yang membutuhkan, dia membantu orang-orang di luar uluitah tadi yang membutuhkan. Nah, disitulah strategi-strategi yang dengan narasi-narasi politik yang beretika dan bermoral. Harus ada tindakannya gitu. Ya, nyata. Nah, tapi seperti tadi rambunya etika dan moral kan begitu. Oh, baik Pak. Bagaimana peran tokoh politik dalam menjaga namanya keseimbangan antara pelestarian identitas Dayak Ngaju dan semangat keterbukaan dalam politik daerah? Oke. Kalau kita berbicara tokoh politik berarti kita berbicara public figure, orang yang dilihat. Ya. Orang yang dilihat. Nah, kalau kita berbicara perannya, jelas perannya besar. Oleh karena itu, makanya beberapa lembaga-lembaga tertentu, khususnya sekarang pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana membuat sebuah konsep politik identitas ini menjadi sebuah politik yang mampu untuk mengayomi. Nah, makanya tokoh-tokoh politik sekarang itu berupaya bagaimana tokoh-tokoh politik ini mampu untuk menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau sudah berbicara konteks berbangsa dan bernegara berarti berberagam suku, agama, ras. Itu kan kalau kita bicara itu, makanya peran tokoh politik sangat penting. Dan itu dimungkinkan untuk membuat sebuah suasana yang kondusif dalam perpolitikan, dan bagaimana juga tokoh politik ini memiliki peran besar untuk menampilkan bahwa beginilah utuhnya orang-orang yang berstatus atau beridentitas uluitah, yang orang yang memiliki etika, moral, kepedulian sosial tinggi, kemanusiaan, dan banyak hal lagi yang positif. Baik, tadi pertanyaan penutup, tapi saya membutuhkan closing statement atau pernyataan penutup dari Bapak terkait dengan narasi uluitah pada kontestasi politik, pada dinamika politik Kalimantan Tengah. Oke. Uluitah itu memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan kedaerahan, dan boleh dikatakan secara spesifik lagi sebagai Ulu Dayak. Nah, bagaimana Ulu Dayak ini bisa menjadi orang yang mampu untuk tampil, atau uluitah ini menjadi orang yang mampu untuk tampil, kita harus mempersiapkan generasi-generasi mudanya melalui apa? Melalui pertama pendidikan, kehidupan yang layak, gizi yang cukup, sehingga orang uluitah tadi yang dikatakan orang Dayak yang boleh dibilang sebelumnya primitif, tertinggal dan sebagainya, tetapi sekarang memiliki performa baru yang menampilkan bahwa inilah orang Dayak yang pintar, orang Dayak yang sehat, orang Dayak yang harati, orang Dayak yang mampu untuk memimpin daerah, tampil dalam kancah perpolitikan daerah, dan mampu juga mensejahterakan masyarakat. Karena tujuan politik itu kan itu, tujuan berpolitik itu tadi yaitu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa dan negara. Makanya bagaimana uluitah bisa tampil dengan kapasitas yang memadai, kapabilitas yang cukup, intelektual yang cukup, dan banyak hal-hal positif yang bisa ditampilkan sebagai uluitah yang mengikuti peradaban, mengikuti kemajuan, dan mengikuti modernisasi. Nah, itu. Ya. Ya toh? Sudah sangat cukup. Cukup? Ya.